Pernah kebayang nggak lagi asyik bikin konten di media sosial, tiba-tiba ada sekelompok orang datang ke rumah Anda. Terus mereka meminta Anda tanda tangan surat pernyataan bermaterai buat tutup akun. Ini bukan skenario film ya. Bukan, ini beneran terjadi pada KH Nur Ihya yang didatangi oleh Aliansi Ulama dan Kiai Nusantara. Nah, misi kita dalam Deep Dive kali ini adalah membongkar sisi hukum dari tekanan model begini. Betul. Karena ada garis yang sangat tipis antara kesepakatan dan pemaksaan. Tipis sekali. Dan garis tipis itu yang jadi medan perangnya. Kasus ini tuh bukan cuma soal pribadi KH Nur Ihya, tapi cerminan gimana hukum, terutama UU ITE, bisa dipakai sebagai alat. Alat untuk menekan ya? Iya, alat untuk menekan. Kita akan lihat gimana secari kertas bermaterai yang kelihatannya sakti itu ternyata bisa jadi nggak ada artinya sama sekali di mata hukum. Oke, kita bongkar. Jadi pada 16 November 2025, KH Nur Ihya tanda tangan surat itu. Bagi orang awam kan, kalau udah ada tanda tangan di atas materai, ya udah, selesai urusannya. Nah, disitulah letak miskonsepsinya. Gimana tuh? Hukum perdata kita itu punya syarat supaya perjanjian itu sah. Salah satunya, dan ini yang paling penting, harus ada kesepakatan yang bebas. Bebas, tanpa tekanan gitu ya? Tepat. Dalam kasus ini, sumber kita menyoroti adanya cacat kehendak. Artinya, kesepakatan itu nggak lahir dari keinginan yang murni. Cacat kehendak. Iya, ada unsur paksaan psikologis. Memang nggak ada kekerasan fisik, tapi ancaman bakal dilaporkan pakai UU ITE itu sendiri, itu udah kayak todongan pistol tak kasat mata. Jadi ancaman tuntutan hukum itu sendiri udah dianggap sebagai paksaan. Meskipun mereka cuma bilang, kami akan bawa ini ke jalur hukum. Betul, apalagi kalau posisi tawarnya nggak seimbang. Ini yang dalam doktrin hukum disebut misbruik van omstandigheden. Wah, istilahnya susah. Bahasa gampangnya gimana tuh? Main keroyokan. Bayangin aja Anda sendirian, negosiasi sama 10 orang yang mengepung. Jelas Anda nggak dalam posisi untuk bikin keputusan yang bebas, kan? Masuk akal. Nah, karena ada unsur paksaan dan ketidakseimbangan itu, surat pernyataan itu bisa digugat dan dibatalkan di pengadilan. Jadi, ya, materai itu nggak sihir. Wow. Ini ironi yang luar biasa sih. Jadi bukan cuma suratnya yang bisa batal, tapi tindakan menekan itu sendiri justru bisa. Bisa jadi bumerang. Bisa jadi bumerang pidana buat mereka. Senjata yang mereka pakai yaitu UU ITE, larasnya bisa berbalik 180 derajat. Persis. Secara hukum, ada dua jebakan yang bisa mereka masuki. Yang pertama itu pemaksaan dari KUHP kita. Pasal 335 itu ya? Iya, yang intinya Anda nggak boleh mengancam untuk merusak nama baik seseorang demi memaksa mereka melakukan sesuatu. Nah yang kedua, ini lebih modern, datang dari UU ITE itu sendiri. Pasal 29? Tepat. Pasal itu secara spesifik melarang penggunaan ancaman digital untuk menakut-nakuti orang secara pribadi. Mengancam akan melaporkan seseorang demi membungkam akunnya. Itu ya bisa banget masuk kategori ini. Ini membalikan seluruh logika awam. Ternyata hukum itu melindungi niat di baliknya ya. Kalau gitu, ini dampaknya pasti lebih luas dari sekedar satu kasus ini dong. Benar sekali. Ini menyentuh jantung dari hak Anda sebagai warga negara yang dijamin konstitusi. Kebebasan berpendapat, pasal 28E UUD 1945. Betul. Pembatasan terhadap kebebasan itu cuma boleh dilakukan lewat undang-undang, melalui proses pengadilan yang adil, bukan oleh aksi sekelompok orang yang merasa paling benar. Apa yang mereka lakukan itu kedengerannya kayak moral policing atau perpolisian moral gitu ya? Itu istilah yang pas. Mereka jadi polisi moral buat orang lain. Menciptakan ilusi ketertiban, tapi dasarnya adalah rasa takut, bukan dialog yang sehat. Ini kan bahaya sekali. Sangat berbahaya. Itu adalah cara-cara, ya bisa dibilang, premanisme yang dibungkus narasi moral. Dan yang lebih gawat lagi, kalau praktik ini difasilitasi oleh oknum aparat, ini udah masuk kategori abuse of power yang serius. Menciptakan efek gentar ya? Ya, jadi orang lain jadi takut bersuara. Iya, itu tujuannya. Chilling effect. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda? 3 hal penting yang bisa kita petik. Pertama, materai itu bukan sihir, selembar kertas yang Anda tanda tangani di bawah tekanan, kekuatan hukumnya bisa jadi 0 besar. Betul. Kedua, menggunakan ancaman hukum untuk membungkam kritik justru bisa jadi bumerang pidana bagi si pengancam. Dan ketiga, hak Anda untuk berekspresi itu dilindungi konstitusi, nggak bisa diganggu-gugat sama kelompok yang main hakim sendiri. Sebagai penutup,
Ya, ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Di zaman di mana tekanan massa via media sosial begitu mudah diatur dan hukum bisa dipelintir jadi alat ancam, Gimana caranya? gimana kita bisa memastikan hukum tetap menjadi perisai kebebasan, bukan malah jadi pedang untuk membungkamnya?